never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Melihat penderitaan Honda di posisi terakhir MotoGP bukan lagi sebuah kejutan. Pabrikan Jepang mengalami masalah sejak tahun 2020, dengan cederanya Marc Marquez, dan kembalinya juara dunia 8 kali itu juga belum cukup untuk memecahkan masalah tersebut. Sabtu ini, Marquez tampaknya melakukan keajaiban lainnya, menyelinap ke Q2 Grand Prix Catalan di belakang Jack Miller. Namun, pebalap Repsol Honda itu tak mampu berbuat apapun di sesi kualifikasi kedua, dan juga tidak dalam perlombaan sprint. Alex Criville menganalisis penyebab masalah Honda dalam perannya sebagai komentator DAS. Salah satu alasannya adalah perubahan morfologi motornya, yang terlihat lebih pendek dibandingkan rivalnya di grid. Namun, Criville tidak percaya bahwa hal ini merupakan faktor penentu. Menurut saya, ini bukan sebuah konsep bahwa motornya lebih tinggi atau lebih pendek, karena lebih mudah untuk memanjangkan motor atau menaikkan bagian depan atau belakang. Itu sesuatu yang lebih. Ini adalah sesuatu yang lebih serius. Dan semakin sulit penyelesaiannya, tegasnya. Lebih dari sekedar tampilan sepeda motor, kesalahannya terletak pada latar belakangnya. Honda adalah sepeda motor yang Anda lihat dari luar dan Anda mungkin berpikir, betapa indahnya, betapa bagusnya pembuatannya, tapi ada kekurangan dalam teknologi. Kurangnya perubahan, kurangnya aerodinamis, kurangnya personel elektronik. Mereka harus meningkatkan motor ini dengan konsep berbeda dan melirik Ducati dan Aprilia. Akibatnya, hasilnya tidak sampai. Sebenarnya hal yang lebih buruk adalah hal yang mustahil. Marc masih menjadi pembalap tercepat, tapi mereka ada di dunia. Jaraknya 1,5 detik dari kepala, dan Honda lainnya dalam waktu lebih dari 2 detik. Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa Anda sekarang dapat mengerjakan firing, ketinggian, pengaturan, tapi konsepnya salah. Ada sesuatu yang salah, dia telah menyelesaikannya. Bagi mantan pebalapnya, motornya butuh perubahan radikal. Tidak masalah apa yang Anda lakukan, karena konsep dasarnya salah. Anda sedikit meningkatkan downforce, sehingga mengurangi WLY, Criville mengakhiri. Sementara itu, kecelakaan yang dialami Miguel Oliveira pada pertengahan Free Practice 2 tak cukup untuk menghalanginya menemukan kecepatan tertinggi. Pembalap RNF itu memimpin tabel waktu di sirkuit Barcelona, Sabtu, 2 September 2023. Duo Pramac Racing bergantian mencetak waktu pertama. Johan Zarco digantikan Jorge Martin menduduki peringkat pertama. Baru 5 menit, Marc Marquez menemukan rintangan. Pembalap Repsol Honda berjalan di gravel tikungan 1. Keadaan itu tentu membuat seisi garasinya tegang. Pilot Spanyol itu lewat jalur belakang untuk kembali ke pit. RC213V sepertinya kehilangan tenaga sehingga harus didorong Marshall ketika masuk pit lane. Aleix Espargaro melesat ke posisi teratas tapi kemudian disingkirkan lagi oleh duo Pramac. Semenit kemudian, giliran pasangan Aprilia yang menguasai 2 teratas. Pilot tertua di grid itu membukukan 1:40.400. RNF Racing menemui mimpi buruk. Miguel Oliveira tiba-tiba terjatuh saat akan belok di tikungan 5 karena bagian depan motornya terkunci. Ia tampak berlutut dan dihampiri tim medis. Sementara, rekan setimnya Raul Fernandez mengalami masalah teknis. Melewati 10 menit, Zarco kembali ke puncak setelah mencetak 1:40.377. Zona 4 besar dikuasai perwakilan Pramac dan Aprilia. Francesco Bagnaia tampak marah dengan Pol Espargaro yang melambat di tikungan 10. Jelas itu mengganggu upayanya meraih waktu tercepat. Ia berada di urutan ke-7 dengan gap 0,408 detik dari Zarco. Sampai setengah sesi, Fabio Quartararo yang paling cepat di antara pengendara motor Jepang, yakni P10 diikuti Takaaki Nakagami di P16,